Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial sederhana, yakni bagaimana menggunakan fungsi right, left, dan mid pada Microsoft Excel. Baik, namun sebelum beranjak ke video tutorialnya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika teman-teman menyukai video ini atau sekiranya video ini bermanfaat, silahkan klik like dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Baik, jadi di kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai penggunaan rumus right, left, dan mid pada Microsoft Excel. Baik, langsung saja tanpa panjang lebar. Di sini saya sudah menyediakan sebuah tabel ya, yang berisi nanti penggunaan dua rumus left ya, penggunaan rumus left dan right ya. Pertama, untuk rumus left atau fungsi left ini digunakan untuk mengambil karakter atau kata dari arah atau sebelah kiri. Sedangkan untuk fungsi right yakni digunakan untuk mengambil karakter atau kata dari sebelah atau dari arah kanan. Nah, untuk penulisan rumusnya left ya sama dengan left buka kurung teks dan jumlah karakter. Sedangkan untuk right rumusnya sama dengan right buka kurung teks dan jumlah karakter yang akan ditampilkan. Oke, di atas ini ada sebuah contoh kalimat belajar Excel pemula. Nah, kita akan menampilkan kumpulan karakter ini dengan menggunakan fungsi left dan fungsi right. Oke, pertama untuk fungsi left ya, fungsi left tulisannya left sama dengan left ya, kemudian nanti akan tampil. Nah, kemudian buka kurung akan muncul teks dan nomor karakternya. Teksnya ini kita pilih area yang berisi karakter ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian titik koma, kemudian nomor karakter artinya jumlah karakter yang akan ditampilkan. Nah, untuk fungsi left sendiri ini dihitung atau diawali dari karakter di sebelah kiri ya, jadi dari huruf A ini. Nah, saya misalnya akan menampilkan 13 karakter. Nah, saya akan tuliskan 13, kemudian tekan enter. Nah, maka akan muncul tulisan belajar Excel ya, tulisan belajar Excel, karena left sendiri ini dihitung dari sebelah kiri dari huruf B ini ya. Kemudian misalnya saya akan mengambil 7 karakter ya, 7 karakter ya, left buka kurung, kemudian seleksi area yang berisi karakter tersebut, kemudian titik koma, kemudian tekan angka 7, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka akan muncul kata belajar ya, karena dihitung dari sebelah kiri dari B E L A J A R ya, seperti itu. Kemudian jika mengambil satu karakter, misalnya left, di areanya titik koma, kemudian 1 seperti ini, tutup kurung, tekan enter, maka akan muncul karakter huruf B ya, karena dihitung dari sebelah kiri. Kemudian bagaimana jika jumlah karakternya tidak disebutkan ya, atau dikosongkan, misalnya seperti ini, left, kemudian pilih teksnya, kemudian jumlah karakternya tidak akan saya tuliskan, saya langsung tutup kurung seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, maka akan muncul karakter pertama, karena secara default jika karakternya tidak disebutkan maka akan menampilkan satu karakter, yakni karakter atau huruf pertama dari sebelah kiri jika menggunakan fungsi left. Kemudian bagaimana cara
bagaimana ketika kita memasukkan jumlah karakternya ini bilangan negatif ya, contohnya seperti ini, left, kemudian pilih teksnya, titik koma, -2 contohnya. Nah, jika yang dimasukkan adalah bilangan negatif untuk jumlah karakternya, maka nanti akan menampilkan error value ya, seperti ini, menampilkan error value karena syaratnya jumlah karakter harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kemudian selanjutnya untuk fungsi write hampir sama tulisannya, hanya saja write seperti ini. Kemudian buka kurung, kemudian pilih teks atau area yang berisi karakter tersebut, kemudian pilih jumlah karakter yang akan ditampilkan. Semisal saya akan menampilkan 13 karakter, tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka akan muncul kalimat Excel pemula karena dihitung dari arah atau dari sebelah kanan seperti ini. Begitu juga ketika saya akan mengambil 7 karakter, titik koma 7, tekan enter. Nah, maka akan tampil kata pemula karena spasinya juga ikut dihitung. Kemudian jika saya akan mengambil 1 karakter, write seperti ini, titik koma 1, nah, maka akan muncul atau menampilkan 1 karakter dari arah kanan ya, dari huruf A ini. Kemudian bagaimana jika karakternya tidak disebutkan atau tidak dicantumkan jumlah karakternya? Seperti ini, titik koma. Ya, contohnya saya tidak akan sebutkan atau tidak akan cantumkan untuk jumlah karakternya. Saya langsung tutup kurung seperti ini, maka akan muncul karakter pertama dari arah dari sebelah kanan. Karena secara default jika jumlah karakternya tidak disebutkan, maka akan menampilkan 1 karakter dari sebelah kanan. Nah, kemudian untuk pengambilan jumlah karakter dengan bilangan negatif seperti ini, pilih teksnya, titik koma, misal -2, tutup kurung dan tekan enter. Nah, tentu akan menampilkan error value, artinya nilainya tidak dapat ditampilkan atau tidak dapat ditemukan untuk nilai tersebut. Baik, kemudian untuk rumus atau fungsi selanjutnya yakni fungsi mid ya. Fungsi mid ini untuk mengambil karakter atau kata dari arah tengah. Nah, secara default sebenarnya rumus mid ini dihitung mulai dari sebelah kiri ya, dari mulai sebelah kiri seperti ini ya. Nah, untuk fungsi atau ya rumus dari fungsi midnya yakni mid sama dengan mid, buka kurung, teks, kemudian awal karakternya, kemudian jumlah karakternya. Oke, langsung saja. Semisal saya di sini akan menulis rumus mid, kemudian akan muncul teks ya, teksnya saya pilih ini, kemudian titik koma ya. Ini awal karakternya, awal karakter mau dihitung dari mana dulu? Misalnya saya akan menghitung dari awal karakternya dari karakter pertama, artinya dihitung dari, karena secara default rumus mid ini dihitung dari sebelah kiri ya, jadi dari karakter pertama adalah huruf B. Kemudian misalnya saya akan menampilkan kalimat atau kata belajar ya, saya akan masukkan untuk jumlah karakternya sebanyak 7 seperti ini. Tekan enter. Nah, maka akan muncul kata belajar. Nah, jika saya di sini hanya akan menampilkan 5 karakter seperti ini,
maka akan muncul kata belajar, ya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ketika kita akan menampilkan 0 karakter? Seperti ini rumusnya, mid, teksnya, kemudian awal karakternya, misalnya awal karakternya saya ambil dari huruf B ini, yakni di karakter pertama. Kemudian untuk jumlah karakternya saya akan isi 0, semisal, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka tidak akan ditampilkan sama sekali, artinya nilainya tidak akan ditampilkan sama sekali. Nah, untuk itu, untuk penggunaan rumus mid ini, jumlah karakternya harus lebih besar dari 0. Kemudian ketika jumlah karakternya ini tidak disebutkan, semisal mid, kemudian teksnya, kemudian karakter awalnya 1, semisal, kemudian saya langsung tutup kurung, saya tidak mencantumkan jumlah karakternya, kemudian tekan enter, dan maka akan muncul pemberitahuan seperti ini, ya. You have entered to few argument for this function. Artinya fungsinya ini tidak sesuai dengan argumen yang ada, artinya tidak sesuai dengan format penulisan rumusnya, artinya harus disebutkan atau harus dicantumkan jumlah karakternya, seperti itu. Kemudian bagaimana jika kita cantumkan jumlah karakternya adalah bilangan negatif, atau ya bilangan negatif, misal mid, teks, kemudian awal katanya awal karakter 1, kemudian semisal -2, dan tutup kurung dan tekan enter. Nah, maka akan muncul error value, artinya nilainya tidak ditemukan atau salah, ya, artinya rumusnya, artinya nilai ini dari fungsi tersebut tidak sesuai dengan format penulisan rumusnya. Nah, karena jumlah karakter yang harus dituliskan adalah lebih besar dari 0. Jadi jika karakternya 0 atau bilangan negatif, maka tentu nilainya tidak akan ditampilkan atau error. Baik, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini, ya, video mengenai penggunaan rumus right, left, dan mid pada Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.